Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu lagi dalam Renungan Allah edisi doa pagi di bulan keluarga ini. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai renungan pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Di pagi yang teduh ini, kita mau memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Mari kita mengangkat hati kita mau menyanyikan lagu A Moment Like This. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Engkau menjaga kami, menyertai kami dari malam tadi hingga kami bangun pagi hari ini Tuhan. Bersyukur untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan, bersyukur juga Tuhan untuk pagi yang baik ini Tuhan. Kalau sebentar kami Tuhan akan mendengarkan suara-Mu, Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, pimpin kami, agar kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan jemaat yang terkasih, pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari bacaan kitab Ester pasal 2 ayat 19 sampai 23. Mari kita membacanya bersama-sama. Pembacaan Alkitab diambil dari Ester pasal 2 ayat 19 sampai 23. Selama anak-anak Dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja,
sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkataan itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Ester, sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulakan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi baik dan sehat sampai saat ini. Pagi hari ini kita akan berbicara dari kisah Ester. Saya yakin Bapak Ibu sudah cukup familiar dengan kitab Ester ini. Selama beberapa bulan ke depan, anak-anak kita di sekolah minggu akan belajar dari kitab Ester ini. Dikisahkan bahwa Ester adalah seorang anak yatim piatu. Ia tidak memiliki ayah dan ibu. Lalu Mordekai, sepupunya, mengambil Ester dan mengasuh Ester, merawatnya sehingga sampai besar. Mereka berdua adalah orang Israel yang pada saat itu mengalami pembuangan di Babel pada masa Raja Nebukadnezar. Ester orang yang cukup berparas cantik, dan dia pada saat pemilihan Raja Ahasiweros memilih Ester sebagai ratu, sebagai pengganti Ratu Wasti. Ketika Ester mulai tinggal di istana, Mordekai setiap harinya menyempatkan diri untuk melihat dan memastikan bahwa Ester baik-baik saja. Ketika itu, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Hal ini ia lakukan karena memang ia mendapatkan kabar baik dari istana maupun kabar mengenai sepupunya yang tinggal di istana. Ketika duduk di sana, Mordekai mendengar dua orang sida-sida golongan penjaga pintu sedang bercakap-cakap mengenai rencana pembunuhan terhadap Raja Ahasiweros. Mengetahui adanya rencana ini, Mordekai memberitahukan kepada Ester, dan Ester kemudian melanjutkannya memberitahukannya kepada Raja Ahasiweros dengan menyebutkan bahwa kabar itu ia ketahui berasal dari Mordekai. Setelah perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua sida-sida itu disulapkan pada tiang gantung. Dan peristiwa ini jelas tercatat ditulis dalam kitab sejarah kerajaan Ahasiweros. Lalu, apa yang Mordekai peroleh dari peristiwa pelaporan tersebut? Sama sekali tidak ada. Apakah Mordekai menyesal telah melakukan perbuatan baik tersebut? Dalam kitab ini kita tidak melihat Mordekai menyesal. Dia tidak menyesal sama sekali. Bagi Mordekai, apa yang ia lakukan bukan semata-mata karena mengharapkan sebuah hadiah ataupun pujian. Nah, Bapak Ibu, dari kisah ini kita belajar ada beberapa hal yang bisa dapat kita pelajari. Yang pertama, mengungkapkan kebenaran bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan dan bahkan ancaman ketika mengungkapkan kebenaran. Hal buruk mungkin saja akan terjadi pada Mordekai ketika ia dengan berani mengungkapkan kebenaran. Terlebih, dia adalah seorang Israel, seorang bangsa jajahan pada saat itu. Posisinya dan keberadaannya bukanlah dalam posisi yang menguntungkan, namun ia tetap melakukan kebenaran. Yang kedua, kita bisa melihat Tuhan mempersiapkan Ester. Meskipun Ester mungkin tidak mengerti mengapa dia dipilih menjadi ratu, Ester mengerti bahwa Tuhan punya rencana. Dan ketika Ester taat dan setia pada Tuhan, pada akhirnya Ester melihat bagaimana Tuhan memakai Ester untuk rencananya yang besar.
Ester menyelamatkan Raja Ahasiweros dari rencana pembunuhan dua sida-sida tersebut. Bahkan kalau kita ikutin sampai di akhir kitab Ester, kita mengetahui bagaimana Ester menjadi alat untuk menyelamatkan bangsa Israel dari ancaman pembantaian. Ancaman di mana bila hal itu terjadi, kemungkinan besar bangsa Israel akan punah. Yang ketiga, Tuhan juga mempersiapkan kita. Maukah kita dipakai Tuhan sebagai alatnya? Dipakai Tuhan untuk mendidik anak-anak kita untuk tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dipakai Tuhan untuk menolong anak-anak kita pada saat ini, pada saat masa pandemi ini, untuk belajar di rumah, di mana pelajaran ini kadang-kadang cukup menyulitkan bagi anak-anak, bahkan juga bagi orang tua yang menolong. Mungkin juga kita bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang tua kita yang kesepian. Kita bisa menghibur, mengajak mengobrol, atau apapun itu yang bisa mungkin membantu mengurangi kesepian dari orang tua kita. Atau kita juga mungkin bisa dipakai Tuhan untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Pertanyaannya, maukah kita dipakai olehnya? Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Ester dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan nyawa Raja Ahasiweros dari tangan-tangan orang jahat. Tuhan punya banyak cara untuk memakai kita. Tuhan punya banyak rencana bagi kita semua. Mari kita umatnya juga boleh selalu bersiap sedia, agar bila saatnya tiba, kita siap dipakai olehnya menjadi berkat atau pertolongan bagi sesama. Mari kita naikkan pujian, pakailah aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki berbagai cara yang kadang tak terpikirkan oleh kami, Allah yang memakai Ester untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kepunahannya.
Allah yang juga melayakkan kami dan memakai kami untuk menunjukkan pekerjaan-Mu kepada banyak orang. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dan siap dipakai oleh-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap keluarga yang ada di gereja-Mu di Jemaat Kafling Polri. Tuhan yang berkati setiap keluarga yang ada, Tuhan yang berikan sukacita, Tuhan yang berikan keharmonisan, Tuhan juga yang dampingi mereka di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Apapun itu Tuhan yang menjadi beban hidup mereka, Tuhan yang dampingi agar Engkau sedia untuk meringankan beban mereka dan mereka terus boleh tetap bersandar di dalam imannya kepada Engkau saja Tuhan. Tolong setiap keluarga yang ada, untuk setiap pekerjaan, untuk setiap kesehatan, untuk setiap persoalan-persoalan lain Tuhan yang mereka hadapi. Tuhan, tolong kuatkan kami semua Tuhan, agar kami boleh tetap bersandar kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan beri kesembuhan bagi orang-orang yang terkena COVID, beri kekuatan bagi dokter, perawat, petugas kesehatan yang menangani orang-orang sakit. Tuhan juga jauhkan kami dari virus corona supaya kami tidak tertular. Tuhan juga berkati vaksin yang sedang dibuat agar bisa segera dipakai. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami berdoa bagi teman-teman sekolah minggu agar sehat selalu, agar selalu bisa bersekolah dengan baik, bermain dengan sukacita, dan sehat selalu. Kami berdoa buat papa mama dan buat pekerjaan mereka agar diberi kelancaran, agar papa mama sehat selalu, dan Engkau tambahkan selalu sukacita dan hikmat di dalam merawat kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu di Kafling Polri. Tuhan yang berkati seluruh jemaat yang ada, agar kami semua tetap boleh merasakan hadirat-Mu. Walaupun sampai saat ini kami masih terbatas untuk bersekutu bersama di gereja-Mu. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di GKI Kafling Polri. Tuhan yang berikan semangat, Tuhan yang berikan kekuatan dan sukacita di dalam pelayanan kami. Kami juga berdoa agar kiranya Engkau memberikan hikmat dan kreativitas di tengah situasi sulit saat pandemi saat ini Tuhan. Tuhan juga berkati seluruh kegiatan yang ada agar dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah seluruh kegiatan ini boleh terus menambah semangat dan pengharapan kami di dalam Engkau. Tuhan juga tetap jadikan kami, gereja-Mu, agar boleh menjadi alat-Mu, agar kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Tuhan, kami juga berdoa bagi negeri kami, Indonesia. Tuhan kiranya yang berkati dan beri hikmat selalu bagi pemimpin bangsa kami. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Presiden Jokowi, para menteri dan seluruh kepala daerah. Tuhan, tolong pimpin mereka, agar mereka boleh memberikan keputusan-keputusan yang terbaik bagi kami rakyatnya. Berikan kami semua kesatuan hati untuk memajukan dan memakmurkan negeri ini. Jauhkan kami dari pertikaian, jauhkan kami dari kepentingan kelompok yang saling menjatuhkan. Jauhkan negeri ini dari bencana ya Tuhan. Tapi biarlah bangsa ini boleh bersatu dalam mencapai kemajuan bersama. Kami berdoa untuk setiap program pemerintah yang sudah dibuat, agar boleh berjalan dengan baik, sehingga kami semua boleh merasakan berkat dan sukacita-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk penanganan pandemi COVID, agar seluruh pemimpin negeri ini juga bersatu, dan kami juga seluruh rakyatnya boleh bekerja sama dan patuh terhadap program-program yang dibuat pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan negeri ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Dengarkanlah Tuhan dan nyatakanlah Tuhan kasih-Mu bagi kami. Kami akhiri doa kami ini dengan menaikkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita menaikkan doa Bapa kami yang ada di surga.